Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Muali dengan NIM 22822000. Saya dari Pendidikan Kimia dan saya mahasiswa Untirta. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang penambangan ilegal dan dikaitkan dengan Pancasila dan mencari solusinya. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS Pancasila. Baik, kita lanjut saja. Pada kali ini saya mengambil studi kasus penambangan ilegal di Indonesia. Nah, masifnya aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia telah mencapai titik kritis di mana Baris-Krim Polri mencatat 1.517 lokasi pertambangan tanpa izin atau biasa disebut peti, tersebar di 35 provinsi pada tahun 2025, dengan Sumatera Utara menjadi daerah yang paling marak dengan sebanyak 396 peti atau pertambangan tanpa izin. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, sehingga pertambangan tersebut mencakup komoditas seperti emas, bara, dan timah. Faktor krusial yang diungkap Baris-Krim adalah adanya backing atau perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Nah, aktivitas backing ini berbagai oknum dari mulai aparat, penegak hukum atau polisi, hukum partai, hingga masyarakat. Nah, fenomena ini dinilai menjadi masalah yang memicu konflik sosial dan menuntut adanya penindakan tegas. Oke, kita lanjut dengan kaitannya dengan Pancasila. Kaitannya dengan Pancasila itu ada dua sila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Pada sila kedua, pada aktivitas penambangan emas ilegal, kita contoh ambil penambangan ilegal ya teman-teman, berisiko menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi para penambang, terutama akibat pencemaran atau paparan merkuri atau Hg. Nah, merkuri digunakan dalam proses amalgamasi untuk mengikat butiran emas. Masalah utamanya adalah para penambang sering melakukan proses ini tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD, sehingga terjadi kontak langsung secara terus-menerus dengan merkuri. Kontak penambang ini menyebabkan akumulasi, yaitu penumpukan unsur kimia atau logam berat dalam tubuh. Merkuri sendiri merupakan salah satu logam berat paling beracun yang dapat dan ginjal jika terpapar dalam konsentrasi tinggi. Para penambang yang melakukan penambangan tersebut menjadi penyakit jangka panjang seperti disfungsi hati, penurunan limfosit, dan gangguan saraf. Sedangkan penyakit langsung didapat oleh para pekerja itu seperti keracunan, diare, dan ispa. Praktik penambangan ilegal secara gamblang menunjukkan bagaimana prioritas ekonomi seringkali mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Kesehatan pekerja tambang terancam secara sistematis dan nyawa mereka dianggap murah demi profit atau uang. Ini adalah bentuk eksploitasi yang manusiawi dan sangat jauh dari keadilan. Itu menjawab pada pertanyaan pada sila kedua yang menuntut kita memperlakukan manusia lain dengan harkat dan martabat. Namun, apa
yang terjadi pada lokasi penambangan ilegal itu tidak sepatutnya. Oke, pada lanjut sila kelima. Nah, ada sebuah pertanyaan pada sila kelima, apa yang terjadi pada keadilan manusia dan aktivitas penambangan ilegal tidak hanya berdampak pada kerugian negara dan hilangnya kekayaan alam, tetapi yang lebih parah adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Nah, di sini ada Beni Utama sebagai anggota Komisi 3 DPR RI menegaskan hal ini mencontohkan kasus korupsi di Bangka Belitung itu, di mana kerugian akibat kerusakan lingkungan jauh lebih besar daripada kerugian finansial negara. Menurutnya, aktivitas ilegal, baik itu tambang, batu bara, atau emas, sudah pasti mengabaikan seluruh kaidah pertambangan, baik pertambangan akibatnya masukan terhadap negara tidak ada, dan kerusakan lingkungan tidak dapat tertanggulangi karena tidak adanya jaminan regulasi. Dari aktivitas pertambangan ilegal ini terdapat bentuk ketidakadilan yang mungkin kaya, yaitu si pemilik tambang ilegal, sementara rakyat banyak menanggung kerugian dan kerusakannya. Negara juga tidak mendapatkan hasil dari penambangan. Pada sila kelima, keadilan manusia itu yang pastinya para masyarakat sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa, mereka mendapatkan penyakit, dan ini dibilang tidak adil, dan negara juga rugi karena tidak mendapatkan apa-apa dari penambangan ilegal. Oke, kita lanjut. Fakta bahwa negara dirugikan dan kemanusiaan terinjak-injak adalah bukti nyata bahwa sila kedua dan sila kelima telah dilanggar secara sistematis. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan satu cara. Ini adalah masalah yang kompleks. Lalu bagaimana kita sebagai bangsa harus bergerak untuk memperbaikinya? Perhapi atau Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia telah merumuskan 8 rekomendasi untuk menanggulangi kegiatan pertambangan tanpa izin ini atau peti di Indonesia yang dinilai semakin masif. Menurut Ketua Umum Perhapi, yaitu Rijal Kasli, utama dari rekomendasi ini adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pemodal besar atau cukong dan backing yang mengambil keuntungan dari bisnis gelap tersebut. Selain itu, HAPI juga mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus, komisi pencegahan, serta reformasi regulasi dan pemberian dukungan teknis finansial untuk melegalkan pertambangan kecil skala mikro. Nah, berikut ini 8 rekomendasi yang diusulkan oleh HAPI. Yang pertama, pemerintah melakukan penegakan aturan untuk semua bentuk pelanggaran oleh pertambangan tanpa izin, terutama menyasar cukong, pemodal, dan backing yang banyak mengambil keuntungan serta menghindari pajak dan retribusi. Yang kedua, perlu dibentuk satuan tugas atau satgas untuk pemberantasan peti yang bertanggung jawab langsung kepada presiden atau wakil presiden. Bentuk Direktorat Khusus Penegakan Hukum di Kementerian SDM yang menangani pelanggaran di sektor energi dan minerba. Nah, yang keempat, perlu dilakukan upaya pencegahan aktivitas peti dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatifnya yang melibatkan para pemangku kepentingan. Yang kelima, untuk izin usaha pertambangan rakyat IPR sebaiknya diberi nama pertambangan skala kecil dan pengaturannya disesuaikan dengan kasus kegiatan tersebut. Yang keenam, memberikan bantuan teknik kepada pertambangan
akses finansial bagi pertama rakyat skala kecil, misalnya dengan membuka cabang pekreditan di dekat lokasi pertambangan rakyat. 8. Menyediakan akses untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam operasi pertambangan rakyat skala kecil, serta menyediakan akses resmi ke pasar untuk produk pertambangan tersebut. Oke, menutup ini adalah refleksi saya pribadi, yaitu saya sadar bahwa pertambangan ilegal adalah pengkhianatan nyata terhadap sila kedua dan sila kelima. Ketika para penambang dibiarkan berlawan teknologi demi keuntungan, itu adalah bukti hilangnya nilai kemanusiaan yang beradab. Dan ketika kekayaan alam kita dikeruk secara brutal tanpa memberi manfaat bagi negara dan rakyat, itu adalah bukti rusaknya keadilan sosial. Nah, hal ini menyadarkan saya bahwa Pancasila bukanlah teori usang yang ada di buku teks. Pancasila adalah alat ukur moral kita yang sangat relevan untuk menilai apa yang terjadi di sekeliling kita hari ini. Mungkin hanya bisa saya sampaikan, ini terkait sumber acuan yang saya cari, CNBC Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Merdeka.com, Perhapi, dan satu jurnal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata atau apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.